Episode 174, Kultivator Ranah Alam Jiwa. Semua orang menoleh ke arah Fei Hung dengan khawatir tentang apa yang akan terjadi. Selama ini, Fei Hung tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melihat pria yang melayang di udara. Fei Hung mencibir pada pria parubaya saat dia berbicara dengan jijik. Kau hanya berada di tahap alam jiwa. Dan kau berani menyebut dirimu dewa di hadapanku. Betapa menyedihkan. Di hadapan semua orang, Fei Hung mulai naik ke udara tanpa menggunakan pedangnya untuk terbang. Naik hampir ke tingkat yang sama dengan pria parubaya itu, membuatnya terpana. Fei Hung memposisikan dirinya sedikit lebih tinggi dari pria parubaya itu, mengawasinya dari atas dengan jijik, seperti seorang raja yang memandang rendah rakyatnya dengan lemah. Kau! Pria parubaya itu terkejut melihat Fei Hung bisa terbang seperti dia. Kultivasi Fei Hung terlihat berada di ranah pembentukan Qi. Seseorang hanya bisa boleh terbang tanpa menggunakan pedang mulai dari ranah alam emas. Pria parubaya itu meningkatkan kewaspadaannya terhadap Fei Hung begitu dia melihat hal ini. Mendengar apa yang dikatakan pemuda di hadapannya tentang tingkat kultivasinya yang berada di alam jiwa, pria parubaya itu tahu bahwa pemuda ini juga seorang kultivator. Dengan cepat, pria parubaya itu mengarahkan indera spiritualnya lagi untuk memeriksa tingkat kultivasi Fei Hung. Berpikir bahwa mungkin dia melakukan kesalahan dalam memindai kekuatan pemuda itu. Setetes keringat muncul di pelipisnya ketika pria parubaya itu menjadi ketakutan dan berpikir bahwa pemuda itu mungkin lebih kuat daripada dia ketika dia melihat ejekan dan penghinaan dalam kata-kata dan perilakunya terhadapnya. Lihat, Tuan Fei Hung juga bisa terbang tanpa pedang. Zhang Zhou tergagap tidak percaya ketika dia menyadari bahwa Fei Hung terbang tanpa menggunakan pedang terbang. Jadi dia juga seorang dewa. Tidak ada yang menanggapi komentar Zhang Zhou, karena semua orang juga tercengang dengan situasi saat ini. Dua orang terbang di udara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Fei Hung sedang memperhatikan pria parubaya ini. Meskipun dia tidak bisa melihat kedalamannya dengan tepat, dia masih sepenuhnya yakin bahwa dia berada di tahap awal alam jiwa. Orang ini pasti berada di luar tahap alam jiwa. Tetapi melihat kulitnya yang pucat dan aura yang tidak stabil itu, aku yakin dia pasti terluka. Fei Hung berpikir ketika dia mengamati pria parubaya itu. Setidaknya dia berada di ranah alam jiwa. Kekuatan segel yang masih menjagal kultivasinya mengakar kuat dalam tubuhnya sampai saat ini, membuatnya tak berdaya saat menghadapi lawan dengan berbagai ranah di atas miliknya karena kultivasinya masih belum pulih. Lin Meng, cobalah untuk membuat dinding es di sekitar kalian semua, tetapi jangan melebihi kemampuan yang bisa kau tanggung. Fei Hung mengirim transmisi suara tersembunyi kepada Lin Meng melalui indera spiritualnya. Orang ini berada di alam jiwa. Jika mereka bertarung, Fei Hung tidak bisa melindungi kelompok itu sambil membela diri dari pria parubaya ini. Lin Meng mengangguk dan mengerahkan Qi miliknya, mulai membuat dinding es dari udara tipis. Dinding es mulai terbentuk lagi, melindungi orang-orang di sekitar Lin Meng. Ada apa, Saudari Meng? Zhang Yang bertanya dengan cemas pada tindakan Lin Meng. Bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Lin Meng menjawab sambil meminum pil spiritual untuk mengisi kembali kekuatannya yang sudah terkuras. Pria parubaya ini berada di alam jiwa, jadi dia tidak bisa bertarung bersama Fei Hung. Jadi satu-satunya cara untuk membantu adalah menjauh dan mencoba melindungi kelompok mereka. Mereka semua mengangguk tanpa sadar saat mereka melihat kembali Fei Hung dan pria parubaya itu. Pria parubaya itu menghela nafas dalam hati ketika dia benar-benar yakin bahwa Fei Hung berada di ranah pembentukan Qi. Namun, yang aneh baginya adalah bahwa setiap kali dia memindai tingkat kultivasi Fei Hung, dia dapat dengan jelas melihat Fei Hung berada di ranah itu. Tetapi pada saat yang sama, dia samar-samar merasa bahwa dia sedang tenggelam ke dalam jurang yang dalam ketika dia menggunakan indera spiritualnya pada Fei Hung. Seolah-olah dia tidak bisa mengukur tingkat kultivasi Fei Hung dengan benar. Pria parubaya itu membuang perasaan itu
dan mengira itu karena luka-lukanya dan kondisi tubuhnya yang buruk. Pria parubaya itu tidak memperhatikan dinding es yang dibuat oleh Lin Meng yang tatapannya selalu tertuju pada Fei Hung. Aku adalah Master Kudu, penatua dari Sekte Bintang. Bisakah rekan kultivator memberitahukan nama dan latar belakangnya? Pria parubaya bernama Kudu masih memiliki penjagaan terhadap Fei Hung. Dia tidak tahu apakah ada kultivator lain yang pada akhirnya lebih kuat darinya, atau apakah Fei Hung memiliki dukungan yang lebih kuat daripada miliknya. Jika Fei Hung sendirian, dia akan melenyapkannya dan mengambil barang-barangnya. Dia memperhatikan cincin spesial Fei Hung, jadi dia berharap menemukan obat yang luar biasa di dalamnya untuk menyembuhkan lukanya. Semua orang boleh bertanya-tanya apa maksud dari kata sekte dan rekan kultivator yang disebutkan oleh Kudu. Fei Hung tidak menjawab saat dia masih memperhatikan Kudu dengan acuh tak acuh. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kau menggunakan beberapa formasi teleportasi? Fei Hung bertanya setelah beberapa detik. Dia perlu tahu apakah ada formasi atau teleportasi yang bisa mengeluarkannya dari dunia kecil ini. Kudu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pemuda di depannya tidak menyebutkan nama dan latar belakangnya. Aku bertarung dengan orang lain dan ruang terkoyak mengirim kami ke dunia ini. Namun demikian, Kudu masih merespon. Dia memutuskan untuk membunuh Fei Hung begitu dia yakin tidak akan ada kultivator lain. Jika dia tidak keberatan mengatakan beberapa hal, orang lain yang jatuh bersamanya tidak dapat menahan kekuatan ruang kekacauan, dan dia adalah satu-satunya yang selamat. Jadi dia hanya perlu menyembuhkan dirinya. Fei Hung berpikir dengan frustasi ketika dia mendengar ini. Dan ini jatuh ke alam yang lebih rendah ini karena robekan ruang angkasa, dan dia memasuki kehampaan, mengirimnya ke dunia ini juga. Gumam Fei Hung dalam hati. Persis apa yang terjadi padanya. Dia tersedot ke dalam kehampaan dan jatuh ke dunia kecil ini. Tapi ini berbeda dalam situasi Kudu, karena Fei Hung menghadapi Dao Surgawi karena dia menolak untuk mati. Kudu mengamati sekelilingnya melalui indera spiritualnya, mencari pembudidaya lainnya. Ketika dia menyadari bahwa satu-satunya yang kuat adalah dia dan pemuda di depannya, dia menghela nafas lega di dalam hati. Selama tidak ada kultivator lain di atas alam jiwa, dia merasa tenang. Sepertinya pemuda ini juga jatuh ke dunia kecil ini, pikir Kudu ketika dia menganalisis pertanyaan yang diajukan Fei Hung kepadanya. Mengetahui hal itu, dia senang dan bisa yakin bahwa pemuda ini sendirian. Maka tidak masalah jika dia membunuhnya.